Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan analisis kasus kecelakaan kerja akibat longsor di tambang terbuka di Birau, Kalimantan Timur. Kasus ini saya kaji dari sisi teknis, K3, serta prosedur keselamatan yang seharusnya diterapkan. Berikut adalah snapshot dari eh, peristiwa longsor yang terjadi di tambang terbuka di Berau, Kalimantan Timur. Lokasinya berada di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Kabupaten Birau, Kalimantan Timur, Indonesia. Kecelakaan terjadi pada seorang operator pompa air yang tertimbun longsor di lubang tambang. Lokasi berada di area konsesi PT SBE Kabupaten Birau. Pencarian memakan waktu 2 hari hingga korban ditemukan. Kasus ini menunjukkan tingginya resiko longsor di area tambang terbuka. Sebelum kejadian, hujan deras berlangsung. Oh, sorry. Sebelum kejadian, hujan deras berlangsung beberapa hari. Kondisi membuat tanah jenuh air dan meningkatkan potensi runtuhan. Karena area tersebut merupakan open pit, kestabilan lereng sangat dipengaruhi cuaca dan kondisi tanah. Lingkungan kerja seperti ini membutuhkan kontrol geoteknik dan pemantauan cuaca yang ketat. Penyebab pertama adalah hujan hujan deras yang memicu utama longsor. Tanah yang menyerap air akan kehilangan kekuatan sehingga dinding pit menjadi tidak stabil. Kombinasi hujan dan kondisi geologi membuat lereng lebih mudah runtuh. Kemudian penyebab kedua adalah kondisi pit yang rentan. Lereng mungkin terlalu curam, drainase tidak optimal, dan tidak ada penguatan lereng yang cukup meskipun data teknis tidak lengkap. Runtuhnya lereng menunjukkan adanya kegagalan stabilitas geoteknik. Kemudian penyebab sorry. Kemudian penyebab ketiga berasal dari kurangnya kontrol organisasi, identifikasi bahaya, pemantauan lereng setelah hujan, dan penerapan SOP stop working kemungkinan tidak berjalan. Pekerja tetap berada di zona bahaya ketika kondisi tanah sebenarnya sudah melemah. Kemudian, jika kita melihat dari sisi pencegahan, ada 4 aspek penting. Pertama, kontrol teknis seperti mengatur sudut lereng, lebar bench, dan drainase. Kedua, sistem monitoring lereng dan alarm dini. Ketiga, kontrol operasional seperti menghentikan kerja setelah hujan. Keempat, penerapan manajemen K3L seperti briefing cuaca dan HIRA-DC untuk resiko longsor. Dari analisa 5Y, akar masalahnya jelas. Longsor terjadi karena kombinasi hujan ekstrim, drainase buruk, tidak ada monitoring yang efektif, serta SOP stop working yang tidak diterapkan. Akibatnya, pekerja tetap berada di area berbahaya saat lereng runtuh. Untuk mitigasi ke depan, diperlukan perhitungan ulang stabilitas lereng, perbaikan drainase, penetapan zona merah, pemasangan alat monitoring, dan SOP penghentian kerja saat hujan lebat. Pelatihan evakuasi juga harus dilakukan agar pekerja siap menghadapi situasi darurat. Kemudian pencegahan yang ideal mencakup desain lereng sesuai rekomendasi geoteknik, drainase yang berfungsi baik, monitoring real time, pembatasan alat berat dari area high wall, dan stop operasi saat hujan lebat. Inspeksi harian dan pelatihan tanda longsor juga wajib dilakukan. Kesimpulannya, hujan deras di area dengan kondisi geologi yang lemah sangat meningkatkan resiko longsor. Tambang terbuka wajib memiliki sistem stabilitas lereng, drainase yang baik, monitoring, dan SOP penghentian kerja saat cuaca buruk. Dengan budaya keselamatan yang kuat, risiko bencana seperti ini sebenarnya dapat dicegah. Sekian presentasi dari
analisa kasus saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.